Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang terkasih, puji dan syukur atas anugerah dan kasih Tuhan. Dalam situasi pandemi ini, kita masih diberi kesempatan untuk membangun ibadah keluarga di rumah kita masing-masing ataupun di kelompok-kelompok kecil. Maka itu marilah hati kita siapkan untuk menerima ibadah. Marilah ibadah ini kita awali dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus dan Maha Tinggi, kami sungguh mengucap syukur atas anugerah dan kasih Tuhan. Kami juga telah merasakan cinta kasih Tuhan atas kehidupan kami. Melalui wujud syukur kami Bapa, kami bersama-sama malam hari ini membangun ibadah keluarga di rumah masing-masing. Senantiasa Tuhan sertai, Tuhan berkati, biarlah ibadah ini sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, ibadah ini awal hingga akhir hanya kami serahkan di dalam kuasa kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan KPJ nomor 21 bait pertama dan kedua, Poro Titah Sadoyo. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan serta anak-anak yang terkasih, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang di hadirat-Mu Tuhan dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Bapa, tetapi kami juga menyadari atas kehidupan kami. Kami telah melakukan hal yang tidak baik dan tidak berkenan di hadirat Tuhan. Bapa, kami pada saat ini mengakui kesalahan kami dan dosa kami di hadapan Tuhan. Baik kami di dalam membangun sebuah keluarga kami dengan anak-anak kami, orang tua kami, teman terdekat kami, terlebih kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kasih, senantiasa untuk mengampuni kami. Melalui Roh-Mu yang kudus Tuhan, perbarui setiap hidup kami, agar segala hidup dan kehidupan kami boleh berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Terangilah hati kami, berilah kami hikmat dan pengertian Tuhan, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan melalui firman-Mu, kami boleh mengerti dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Secara khusus Bapa di surga, pada saat ini Bapak Pendeta David Prastiawan yang telah Engkau persiapkan untuk menyampaikan kabar keselamatan atau firman-Mu, urapi secara khusus dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Biarlah firman hari ini menjadikan terang bagi kehidupan kami, menjadikan berkat bagi kami semua. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, kami sambut di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan dan anak-anak yang terkasih, marilah firman Tuhan ini kita sambut dengan menyanyikan KPJ nomor 197, Kulo Sampun Siyogo. Sujud manembah Gusti marang yatoro sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya. Kawula cuma wis ing Salam Patunggilan Bapak Ibu Saudara, juga anak-anak yang terkasih. Mengucap syukur kepada Tuhan, rahmat kasih-Nya senantiasa dinyatakan bagi kita semua. Hari ini dalam ibadah keluarga, dalam suasana bulan Paskah, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, yaitu yang tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-11, ayat 1 sampai 8. 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-11, ayat 1 sampai 8, yang demikian pembacaannya. Ketika Atalia, ibu Ahazia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Tetapi Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu. Memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur, dan menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga dia tidak dibunuh. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan. Sementara Atalia memerintah negeri. Dalam tahun yang ke-7, Yoyada mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan dari pasukan bentara penunggu. Disuruhnyalah mereka datang kepadanya di rumah Tuhan. Lalu diikatnya perjanjian dengan mereka dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannyalah anak raja itu kepada mereka. Sesudah itu ia memerintahkan kepada mereka, "Inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat di sini, tetapi mengawal di istana raja, sepertiga lagi ada di pintu gerbang Sur, dan sepertiga pula di pintu gerbang
di belakang para bentara penunggu, haruslah mengawal di istana. Dan kedua regu daripada kamu, yakni semua orang yang bertugas di sini pada hari Sabat dan mengawal di rumah Tuhan, haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya. Dan siapa yang mendatangi barisan haruslah mati dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk. Sampai di sini pembacaan Alkitab. Sungguh berbahagia saudara dan saya yang senantiasa mau untuk membaca, merenungkan, lebih-lebih melakukan sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, juga anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan, setiap orang pasti punya pilihan dalam hidupnya. Setiap orang salah satunya punya pilihan untuk mau menjadi seorang pahlawan atau menjadi seorang penjahat. Bahkan di negara kita memiliki berbagai nama pahlawan, baik laki-laki maupun perempuan, dan juga berasal dari berbagai latar belakang, ras, suku, juga jenjang usia. Semuanya disatukan pada pilihan mau berjuang untuk negeri ini, ya walau dalam berbagai bidang yang berbeda, namun perjuangan merekalah yang kemudian menjadikannya sebagai seorang pahlawan. Jadi tidak peduli siapa kita, apa gender kita, laki-laki atau perempuan, kita semua punya pilihan. Atalia adalah putri Ahab dan Isabel, raja dan ratu Israel, para penyembah berhala. Ia menikah dengan Yoram, raja Yehuda, lalu melahirkan Ahazia yang kemudian menjadi raja Yehuda juga. Pada saat itu Israel Utara dan Israel Selatan menjadi penuh dengan kesesatan karena pengaruh keluarga Ahab. Dan ketika Raja Ahazia dibunuh oleh Yehu sebagai hukuman Tuhan, Atalia bertindak sangat kejam. Ia membunuh seluruh keturunan Raja Yehuda agar kemudian dirinya dapat berkuasa sebagai ratu atas Yehuda. Atalia menjadi ancaman terhadap garis keturunan Raja Daud, termasuk terhadap pemenuhan janji tentang Mesias. Karena ketika kemudian garis keturunannya ini sudah hilang sama sekali, maka tidak bisa penggenapan akan Mesias dari terah Daud bisa hadir. Atalia berpikir bahwa ia telah mengokohkan atau telah berhasil mengokohkan kekuasaannya hingga 6 tahun berlalu ketika ia membunuh seluruh keturunan dari raja. Tanpa ia tahu, Tuhan juga memakai seorang perempuan yang lain untuk menyembunyikan seorang bayi raja. Perempuan itu adalah Yoseba, cucunya sendiri, istri Imam Yoyada. Ia menyembunyikan bayi Yoas di bait Allah serta memeliharanya. Lalu saat Yoas berumur 7 tahun, Imam Yoyada mengumpulkan para pemimpin militer, tadi dikatakan demikian. Ia mengumpulkan seluruh atau para pemimpin militer Yehuda, lalu mengikat perjanjian dengan mereka dan juga berikhtiar setia kepada Tuhan. Saat itulah ia memperlihatkan Yoas kepada mereka semua, para pemimpin militer Yehuda. Dan di sanalah kemudian
ia menobatkannya menjadi raja. Atalia menyadari ia telah dihianati sebelum ia mati terbunuh dengan pedang. Kalau kita mau melihat lanjutan dari bacaan firman Tuhan pada saat ini, ini menunjukkan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara, juga anak-anak yang terkasih, bahwa sama halnya dengan menjadi seorang pahlawan, kejahatan juga tidak memandang gender, laki-laki dan perempuan, keduanya bisa saja atau dapat saja menjadi seorang penjahat. Semuanya berasal dari ambisi yang tidak kudus, sehingga kemudian membuat seseorang menjadikan dirinya seorang penjahat. Namun sebaliknya, laki-laki dan perempuan juga dapat menjadi alat penyelamatan Tuhan. Semuanya tergantung ketaatan kita kepadanya. Jejak mana yang mau kita ikuti, menjadi pahlawan di dalam iman atau menjadi penjahat di dalam iman. Kita mau memilih menjadi seorang Atalia atau menjadi seorang Yoseba. Banyak para perempuan-perempuan Kristen yang ada di dunia ini memilih untuk menjadi pahlawan dalam iman, memperjuangkan ketidakadilan, memperjuangkan berbagai hal penting dalam kehidupan bersama, hak asasi manusia, di mana mereka merawat, mereka bahkan berjuang dengan mengorasikan berbagai pemahaman yang baik kepada pemerintah, walaupun ada banyak tantangan dan ancaman. Itu dilakukan oleh banyak perempuan di dunia. Juga di Indonesia, pahlawan-pahlawan perempuan kita juga berjuang atas nama cinta bagi sesama. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, juga anak-anak semua, mari kita tidak memilih menjadi seorang Atalia yang hanya melihat apa yang dapat memuaskan diri, keserakahan meliputi dirinya, bahkan juga dendam dan ambisi yang buruk. Namun marilah kita belajar untuk menjadi seorang Yoseba yang bahkan berjuang untuk supaya ia dapat menjadi setidaknya jalan kecil sehingga kebenaran Tuhan dapat berjalan, keadilan Tuhan dapat dinyatakan. Tuhan memberkati kita, Tuhan memampukan kita. Amin. Begitu indah firman yang telah kita terima pada malam ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadikan kekuatan iman percaya kami kepada Tuhan dan menjadikan terang bagi kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan dan anak-anak yang terkasih, kita patut mengucap syukur atas kasih dan berkat Tuhan yang berlimpah atas kehidupan kita. Maka itu marilah kita menyerahkan persembahan kita, dan persembahan kita saat ini diiringi dengan menyanyikan KPJ nomor 157 bait pertama dan ketiga. Caosno pisungsungmu. Sungsungmu aneng pasamuan, glayan lilaning ati, glayan
dan saudara dan anak-anak yang terkasih, kita masuk dalam doa syafaat dan doa penutup. Marilah kita satukan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang pada malam hari ini kami terima. Sungguh indah firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadikan kekuatan iman kami. Semakin hari kami semakin lebih dekat dengan Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas suasana Paskah ini. Kiranya senantiasa melalui karya penebusan-Mu, melalui karya keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami, agar kami tidak menyia-nyiakan hidup ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kehidupan yang sangat berharga, atas pemberian anugerah Tuhan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pada saat ini Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada. Kiranya senantiasa Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan, senantiasa dalam tumbuh dan pelayanannya. Semuanya ini demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk gereja GKJW Jemaat Cangkring Tuhan. Kami mohon berkat-Mu dalam setiap pelayanan dan program-program yang telah ditata. Kiranya senantiasa Tuhan berkati sehingga setiap program yang dijalankan bisa berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pada saat ini Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak jemaat Tuhan yang saat ini sedang berpendidikan sekolah, menempuh studinya masing-masing Tuhan. Engkau berkati dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Senantiasa anak-anak jemaat ini Tuhan, Engkau berkati hikmat, kemampuan dan kepandaian, agar senantiasa apa yang menjadi harapan dan cita-citanya dapat terwujud. Terlebih pada saat ini Tuhan, anak-anak-Mu yang mau rencana untuk melanjutkan ke sekolah perguruan tinggi, senantiasa juga Tuhan berikan hikmat, kemampuan, sehingga apa yang dicita-citakan semuanya bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan talenta dan berkat Tuhan. Kami percaya anak-anak Tuhan ini Engkau berkati dalam masa pendidikannya dan masa depannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk warga jemaat-Mu. Kiranya senantiasa Engkau berkati dalam setiap kehidupannya Tuhan. Terlebih warga jemaat-Mu yang lanjut usia. Tuhan berkati di masa-masa usia yang sudah tua ini. Walaupun secara fisik tidak kuat, tetapi kami yakin dan percaya senantiasa kasih Tuhan membersamai warga jemaat-Mu ini. Biarlah semakin tua semakin lebih dekat dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada suatu keselamatan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk warga jemaat-Mu yang mengalami berbagai pergumulan di dalam hidupnya. Baik berbeban berat, kami yakin dan percaya setiap apa yang dialami warga jemaat Tuhan, Engkau pasti menolong dengan kuasa kasih-Mu, sehingga setiap beban ditolong dan diangkat oleh Tuhan Yesus dan diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, begitu besar kasih-Mu, begitu besar berkat-Mu yang telah kami terima, dan pada saat ini bersama-sama kami menyerahkan persembahan di hadapan Tuhan. Kiranya persembahan yang kami serahkan di hadapan Tuhan ini Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, agar persembahan ini berguna bagi pelayanan di jemaat Cangkring khususnya. Terlebih Bapa, warga jemaat yang telah menyerahkan persembahan ini, kami mohon berkat, kekuatan, kesehatan, Engkau berkati dalam setiap pekerjaan apapun. Kiranya Tuhan berkati, datangkanlah berkat yang berlimpah-limpah dalam kehidupannya. Biarlah senantiasa selalu mengucap syukur di hadapan Tuhan, dan mampukan warga jemaat untuk menjadi berkat bagi siapapun ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau tilik Bapa setiap warga jemaat yang sedang sakit, baik di rumahnya maupun di rumah sakit. Engkau tengok Tuhan, Engkau jamah melalui kuasa kasih-Mu. Saudara kami ini, warga jemaat ini Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan sehingga sehat seperti sedia kala. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tercinta ini Tuhan. Walaupun bangsa kami saat ini masih mengalami situasi pandemi, kami yakin dan percaya setiap pimpinannya dari mulai pusat sampai ke pelosok bawah, Tuhan berkati
berikan hikmat dan kemampuan agar bisa menjalani pimpinannya dengan baik seteru dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan biarlah kami sebagai warga masyarakat bisa merasakan aman dan nyaman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami juga mau undur dari tempat ini dan mengakhiri ibadah kami dan mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya senantiasa Tuhan tuntun, Tuhan sertai sehingga kami boleh pulang dalam keadaan selamat dan penuh syukur dan sukacita. Kami boleh menerima berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Dan malam hari nanti Tuhan, kami juga akan mengistirahatkan badan kami dan tidur. Kami yakin dan percaya Tuhan menyelimuti kami dalam tidur kami, sehingga esok paginya Tuhan, Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat. Dan kami boleh melakukan segala aktivitas kami kembali. Dan kami juga menyerahkan segala hidup dan kehidupan kami hanya di dalam naungan tangan kasih Tuhan. Inilah Bapa yang menjadi doa-doa kami, permohonan kami, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Doa kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dimohon bangkit berdiri. Marilah kita menyanyikan KPJ nomor 433 bait yang pertama, Gusti nuntun kawula. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera, anugerah Tuhan dinyatakan kepada saudara semua melalui Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sehingga saudara menjadi pribadi yang penuh semangat dalam menjadi saluran kasih Tuhan di tengah kehidupan ini. Pejuang-pejuang iman, pahlawan-pahlawan bagi banyak orang percaya kini dan selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak dipersilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah keluarga pada malam hari ini yang boleh kita lakukan, dan kiranya senantiasa Tuhan Yesus memberkati. Amin.